penulis itu tidak punya jam yang sama seperti yang kita pakai. Satu, mereka melihat jam itu melalui matahari. Nah, penulisan tentang tanggal juga dipahami dengan banyak macam. Misalnya contoh, Markus 15 ayat 25 itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan bukan jam 9, bukan. Tapi diterjemahkan jam ketiga. Tapi Yohanes itu menjelaskan dalam terjemahan bahasa aslinya kira-kira jam ke-6. Kita tidak akan masuk pembahasan terlalu dalam, tapi saya harus membedakan dulu bahwa diterjemahkan jam ketiga itu bukan jam 3, bukan. Jam ketiga itu di dalam rumusan orang Yahudi, mereka membaginya dengan jam tentang orang yang mengawal kota. Per 3 jam itu akan terus berganti. Makanya Markus itu menjelaskan tentang jam ketiga itu bukan jam yang seterusnya seperti jam 3, bukan. Jadi kita bisa mendekati tentang kasus bagian ini itu dalam perspektif orang yang menuliskan Injil itu dengan penulisan jam yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi, tapi saya akan coba bawa ini menjadi gambaran dulu. Kasus kebangkitan Yesus. Matius 12 ayat 40 itu menyebutkan bahwa Yesus itu akan bangkit setelah dia mati 3 hari 3 malam. Nah, ini menjadi masalah. Karena pada waktu orang tradisi modern mengatakan 3 hari 3 malam, itu hitungannya 72 jam. Kalau dihitung 72 jam, berarti Yesus disalibkannya itu bukan Jumat harusnya, tapi Rebo. Rebo, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, 72 jam. Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi ini nggak cocok jadinya. Nah, dalam konteks bagian kasus kebangkitan Yesus, Matius 12:40, 3 hari 3 malam itu tidak harus menjelaskan tentang jam. Karena dalam tradisi kuno dulu belum mengenal penulisan tentang 24 jam, AM, PM, nggak mengenal itu. Karena tidak mengenal dalam bagian konteks itu, maka kita bisa memahami bahwa 3 hari 3 malam itu tidak bisa dijelaskan dengan 24 jam kali 3. Bagian yang menarik adalah ketika Daud di dalam bagian konteks bagian ini dipakai menjadi sebuah gambaran tentang relevansi bagaimana Kristus itu hadir di dalam orang Yahudi, tapi juga tetap relevan dalam konteks bagian ini. Saya akan coba loncat langsung Matius 22 untuk menjelaskan kasus yang saya mau angkat ini. Matius 22 ayat 41 sampai 46, Yesus itu mengutip Mazmur 110. Ya, nanti dicatat dulu, nanti kita akan eksplorasi waktu kita masuk Matius 22. Ini di awal dulu. Matius 22, Yesus mengutip Mazmur 110, waktu Daud itu berbicara kepada Tuhan. Saya bacakan ya. Orang Farisi bertanya, siapakah Mesias? Ini catatan Matius ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai lepas-lepas ya. Ini Matius mencatat nih. Mencatat sebuah kisah, orang Farisi berkumpul, tanya kepada Yesus. Pertanyaannya begini, 41, Matius 22:41. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ini Yesus tanya, orang Farisi bertanya, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia, YHWH ya, Tuhan, itu tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ayat 48. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bingung, ini maksudnya apa sih? Orang Farisi tanya sama Yesus. Ini catatan Matius. Menurutmu Mesias itu anak siapa? Lalu orang Farisi berkata, anak Daud. Ya, lagi-lagi, anak Daud.
Jadi penjelasan tentang anak Daud. Yesus waktu mendengar bahwa orang Farisi mengatakan Mesias itu anak Daud, Yesus langsung merefer kepada Mazmur 110. Mazmur 110 itu Daud ngomong kepada Tuhan. Ngomongnya begini. Ngomongnya adalah, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya, Daud ngomong kepada Tuhan, dan Tuhan itu ngomong kepada Daud itu bahwa engkau adalah Tuanku. Loh, Tuanku tapi anaknya Daud. Daud ngomong, Tuhan YHWH, Tuanku, dikatakan begitu ya. Tuhanku itu duduk. Jadi anak Daud itu siapa sih? Anak Daud itu yang disebut oleh Daud Tuanku. Mungkin saudara agak bingung ya. Daud ini ngomong di Mazmur 110, kalimatnya begini. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku ini adalah Mesias. Mesias ini anaknya Daud. Jadi orang Farisi ini kan berpikir gini, Daud ngomong kepada tuannya yang adalah Mesias, tapi Mesias ini adalah anaknya. Bagaimana mungkin itu anaknya, tapi itu tuannya? Lah, anaknya tapi tuannya. Ini maksudnya apa sih? Sebenarnya Matius ingin menunjukkan siapa? Pada waktu Daud ngomong Tuan, itu menunjuk kepada Mesias. Siapa? Yesus. Jadi Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia itu tergambar di dalam kalimat Raja Daud waktu ngomong kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa dalam. Karena pada waktu Yesus sedang mengatakan demikian kepada orang Farisi, ayat 45, orang Farisi nggak bisa jawab lagi. Karena sudah jelas. Secara kemanusiaan, Yesus anak Daud. Tetapi secara ilahi, Yesus adalah Tuhannya Daud. Dalam tradisi Yahudi dulu belum begitu jelas gitu loh. Makanya sampai sekarang beberapa orang Yahudi yang masih gelap, nggak bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias, nggak bisa memahami ayat ini. Ketika Daud berkata kepada Tuhan, Tuanku, Tuhan, Tuanku, ini ada dua Tuhan berarti. Tetapi yang katanya Tuanku itu adalah anaknya Daud, sang Mesias itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang berikutnya adalah di dalam Injil Matius itu ada struktur garis besar yang menjelaskan tentang diskursus tertentu, tema. Dan yang diangkat ada 5. Saya coba gambarkan sederhana gini. 1, khotbah di bukit. Yang kedua adalah pengutusan murid-murid, pasal 10. Yang ketiga adalah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan, pasal 13. Yang keempat adalah Yesus bicara tentang gereja, pasal 18. Ya. Lalu yang terakhir adalah sampai kemudian adalah eskatologi, pasal 24 dan seterusnya. Ketika Yesus kemudian sebelum bangkit, dia memberikan pengajaran ini. Saya ulang ya, khotbah di bukit, pengutusan, perumpamaan, tema gereja, tema akhir zaman, eskatologi. Percaya atau tidak, sebenarnya Matius seakan-akan sedang menjiplak Pentateuk, 5 kitab Musa yang orang Yahudi sangat yakini. Jadi Matius sengaja seakan-akan membuat sebuah struktur tema-tema tertentu untuk membuat sebuah penggenapan tentang 5 kitab Musa, yaitu Torah itu sendiri. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Walaupun terlalu banyak masalah di dalam penafsiran ini, tapi saya tetap yakin kalau ini adalah sebuah kebenaran, bukan tidak mungkin bahwa sekali lagi Matius ingin sekali menekankan Yudaisme dalam konteks bagian itu. Bukan hanya 5 tadi penjelasan tema, tapi juga ada numerical interpretation, interpretasi secara angka. Apa maksudnya?
Dalam tradisi kuno, pembuatan angka-angka tertentu yang dianggap lebih tinggi itu lagi-lagi tidak terbantahkan, tidak terhindarkan. Ya, sama seperti kalau kita di dalam tradisi Tionghoa misalnya angka 13, angka 4, angka sial, angka 13. Beberapa di dalam budaya timur ada, dan di dalam tradisi Yahudi ada juga, yaitu angka 3 sebagai angka yang agung selain angka 7 ya. Angka 3, angka 7, angka 1000 misalnya, kesempurnaan. Nah, di dalam pola penulisan ini, Matius akan mengulang angka 3 sebagai dasar pengajaran. Coba perhatikan. Dalam skema silsilah, Matius pasal 1, dikatakan ada 14 keturunan Abraham, 14 keturunan Daud, sampai pembuangan, 14 keturunan pembuangan Babel. 3. Yesus waktu dicobai, Matius mencatat, Yesus dicobai 3 kali. Di dalam mujizat yang Yesus lakukan, Matius seakan-akan sengaja membuat pengelompokan, yaitu 3 hal: penyembuhan, kuasa, ya, iblis, dan pemulihan. Dan tidak aneh juga kalau kemudian Matius mencatat ada 3 pertanyaan, ada 3 doa, ada 3 perumpamaan, bahkan diakhiri dengan 3 penyangkalan Petrus. Jadi Bapak Ibu, ini menarik sekali Injil Matius kalau kita membaca bagaimana orang penerima pertama kitab Injil Matius ini sangat relevan sekali. Mereka sangat merasa ini adalah punyaku. Waktu kita ada percakapan dengan seorang misionaris, saya ingat waktu itu ada Pak Joko ya, ini ada Ci Imbar di sini. Pak Joko waktu itu sempat bertanya tentang kenapa kok para misionaris yang melayani dalam suku-suku tertentu itu yang di Indonesia ya, itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa sukunya, tapi tidak mengajarkan orang sukunya itu bahasa Indonesia karena Alkitab bahasa Indonesia sudah ada. Saya sangat paham Pak Joko itu menyampaikan bagian itu. Waktu itu saya tidak menyampaikan alasan, tapi ini sangat menarik sekali. Karena sebenarnya kalau kita ngomong bahasa suku yang di Indonesia, memang secara efisiensi lebih mudah itu, betul ya? Ini orang suku, misalnya di suku apa ya? Ya, suku X misalnya. Nah, dia mau diinjili nih. Nah, orang ini, misionaris ini, menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa sukunya. Logikanya lebih mudah orang sukunya diajarin bahasa Indonesia karena kita sudah punya Alkitab bahasa Indonesia, betul ya? Tapi menjadi pertanyaan, kenapa strategi misionaris itu justru menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa sukunya? Jawabannya ada di sini Bapak Ibu sekalian, Injil Matius. Karena bahasa kasih di dalam bahasanya sendiri itu jauh lebih menyentuh. Ya. Kalau saya pulang ke Bandung, saya ngomong bahasa Sunda, ngomong urang bogoh kamaneh, ya, urang bogoh kamaneh, nanti bisa tanya ke istrinya Pak Jaya. Itu kalau sama orang Sunda, abdi teh bogoh pisan kamaneh, bogoh pisan. Ya. Udah dikasih tahu tadi ya jawabannya. Artinya apa ya? Itu akan sangat beda kalau kita ngomong gini, aku tuh cinta banget sama kamu gitu. Kayak jauh banget gitu loh. Aku cinta padamu, orang teh bogoh maneh. Kalau orang diomongin bahasa Sunda, saya tuh cinta banget, abdi teh bogoh maneh ka ieu pamaget, pamajikan kepada istri, abdi teh bogoh maneh. Sayang pisannya, sayang pisan. Itu sangat beda kalau ada orang ngomong aku cinta padamu biasa saja gitu loh. Yeah. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap budaya Tuhan itu memakai identitas bahasa untuk memberikan sebuah kedekatan. Dan inilah yang Tuhan lakukan melalui Injil Matius, Bapak Ibu sekalian. Dia begitu sangat peduli kepada orang-orang Yahudi, sehingga dia membangkitkan orang Yahudi yang bicara dalam konteks yang sama. Matius nggak bicara tentang banyak doktrin yang dari barat, misalnya dari apa, enggak. Dia bicara tentang apa yang dia alami. Apa yang dia rasakan.
Bagaimana Tuhan memanggil dia sebagai pemungut cukai tadinya, lalu kemudian disentuh hatinya, dan demikianlah Matius ingin sekali membagikan apa yang Yesus lakukan kepadanya kepada saudara-saudaranya. Dan saudara sekalian, hari ini kita belajar yang sangat penting dalam Injil Matius sebelum kita belajar tentang eksposisi. Kenapa setiap penulis Injil itu dibangkitkan oleh Tuhan untuk satu misi-misi tertentu. Karena ini bukan masalah informasi yang dibagikan, tapi ini masalah kedekatan yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata dan kalimat. Maka Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Kalau Matius menekankan bahwa Yesus sebagai raja karena masuk di dalam identitas keturunan Raja Daud, ya. Tetapi Markus itu menggambarkan Yesus justru sebagai hamba. Dan bukan tanpa kebetulan. Kenapa demikian? Karena memang Markus dalam konteks dirinya secara pribadi adalah hambanya Petrus. Dan sangat sama sekali menarik dan berbeda sekali. Karena Markus justru menunjukkan tulisannya kepada orang-orang yang ada di Roma, orang Roma. Ini terlihat bahwa di dalam faktanya Markus hanya menunjukkan 2 kali peristiwa penggenapan tentang nubuat perjanjian lama. Sangat singkat sekali, sedikit sekali. Berbeda dengan Matius yang banyak sekali mengutip percakapan Yesus dengan orang Farisi, di mana Yesus mengutip perjanjian lama. Markus tidak demikian. Berbeda dengan Markus, Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Ya. Jadi Matius menunjukkan gambaran Yesus sebagai raja, identitas darah birunya dari Daud. Markus menunjukkan Yesus sebagai hamba, yang adalah Tuhan mau menjadi hamba. Tapi pada saat Yesus ditujukan sebagai hamba, digambarkan untuk orang-orang di Roma. Tapi Yesus digambarkan berbeda oleh Yohanes, karena Yesus ingin menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Makanya Yohanes tidak memasukkan silsilah di dalam pasal 1. Yohanes langsung memasukkan pada mulanya adalah firman. Maka tujuan Injil Yohanes itu tercantum dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Bunyinya begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini Yohanes ngomong ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini diingat ya, nanti ada ujian. Ya, Matius, ya, penekanan sebagai raja, identitas di dalam Raja Daud. Markus menunjukkan Yesus sebagai hamba, tetapi ditujukan justru kepada para pembesar, yaitu orang-orang Roma. Lukas adalah orang yang scholar, ya, orang yang sangat akademis, tapi menggambarkan Yesus sebagai manusia. Jadi Lukas satu-satunya Injil yang menceritakan pertumbuhan Yesus sebagai manusia. Lukas 2 ayat 40 dan 52. Peristiwa yang dialami Yesus pada waktu berusia 12 tahun. Hanya Lukas yang menuliskan. Ya, dan Lukas menunjukkan tulisannya untuk orang Yunani. Karena untuk orang Yunani, maka berbeda gini. Beda dengan Matius yang mencatat mujizatnya penyembuhan orang sakit kusta sebagai mujizat yang pertama. Lukas mencatat penyembuhan orang yang dirasuk setan sebagai mujizat yang pertama. Nanti kan ada orang ngomong, Yesus sebenarnya buat mujizat yang pertama itu yang mana sih? Loh, Matius ngomong tentang penyembuhan orang sakit kusta. Tapi kok Lukas menunjukkan tentang mujizat pertama adalah roh-roh jahat? Karena esensinya bukan salah benernya, bukan gitu loh. Matius menjelaskan tentang orang Yahudi, Lukas menjelaskan tentang orang Yunani. Di mana orang-orang Yunani itu sangat takut kepada roh-roh jahat. Makanya itu digambarkan sebagai pembuka dari mujizat pertama yang Yesus lakukan. Karena pembaca pertamanya adalah orang Yunani yang takut roh-roh jahat.
Ada banyak sebenarnya keperbedaan, misalnya malaikat waktu Yesus bangkit, ada malaikat 2, ada malaikat 1, penulisan yang berbeda-beda. Karena memang sudut pandangnya berbeda. Sebagai contoh saja misalnya di depan rumah kita itu terjadi kecelakaan. Satu orang melihat dari rumah, satu orang melihat pada waktu dia lagi berjalan kaki di pinggir jalan. Satu orang lagi mungkin sedang naik motor di sebelah kanan. Oke, terjadilah kecelakaan di sebuah jalan raya. Satu melihat dari rumah, satu lagi di pinggir jalan, satu lagi naik motor. Yang jatuh ini ada 2 orang. Ketika kejadian selesai, ada reporter tanya kepada orang yang dalam rumah. Tanya, "Bapak tadi lihat kejadiannya?" Aku mendengar suara. Setelah aku mendengar suara, aku keluar. Ada 1 orang tergeletak di jalan. Loh, waktu tanya kepada orang yang di jalan kaki, "Kamu lihat kejadiannya?" "Aku lihat 2 orang lagi boncengan, lalu jatuh." Nah, yang di dalam rumah ngomong 1 orang tergeletak. Yang 1 orang lagi, 2 orang sedang naik motor. Pertanyaannya, kecelakaannya tetap terjadi apa enggak? Tetap terjadi kecelakaannya. Cuma si orang dalam rumah ini melihatnya tuh agak belakangan. Karena mungkin yang 1 orangnya sudah dibopong. Beda sama orang yang ada di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan lebih dekat. Apalagi kalau lihat orang yang naik motor sama-sama. Yang naik motor sama-sama, mungkin dia bisa ngomong begini, "Waktu itu dia jatuhnya tuh nabrak ini." Nah, waktu ditanya sama orang yang di rumah, apakah yang naik motor itu nabrak ini? Orang yang di rumah ngomong enggak. Tapi bukan berarti orang yang di rumah itu bohong. Bukan. Tapi perspektif sudut pandangnya berbeda-beda. Demikianlah yang sebenarnya terjadi di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena Tuhan menggunakan 4 orang ini melihat dari perspektif yang berbeda-beda, tapi satu benang merah yang sama, yaitu ada seorang pribadi yang namanya Yesus dengan silsilah demikian, dengan identitas yang jelas dalam perjanjian lama. Dia melakukan banyak mukjizat, dia mati menebus dosa manusia, dia bangkit, kuburnya kosong, dan dia naik ke surga. Tidak ada yang berubah dari peristiwa tentang Yesus, tapi sudut pandang dari setiap penulis Injil itu berbeda-beda berkenaan dengan penerima surat mula-mula. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, yang mendapatkan langsung informasi ini, nanti bisa juga memberikan sebuah penjelasan. Karena ada banyak pertanyaan, saudara sekalian, saya harus akui. Ya, kenapa ini ngomong begini? Kenapa itu ngomong begitu? Dan hampir di atas 50% jawaban yang paling sesuai adalah konteks tulisannya dan konteks penerima suratnya. Karena akan sangat sulit kalau kita menggunakan tradisi modern zaman sekarang membaca kisah yang sudah ribuan tahun dalam kultur zaman waktu penulis pribadi yang sangat berbeda dengan kita. Jadi kita nggak mungkin membaca Injil itu seperti langsung membaca apa adanya, walaupun saya yakin bahwa Tuhan juga bisa pakai itu sih. Tapi buat kita yang hari ini malam ini belajar, paling tidak kita bisa melihat bahwa setiap penulis Injil itu punya maksud yang jelas, tujuan yang jelas untuk penerima surat yang pertama. Oke, jadi Matius adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani namanya Matai. Dalam bahasa Yunani, Matius, nama Yunani, ya, penginjil itu namanya dalam Ibrani itu Lewi. Ya, kok jauh banget, ya memang begitu. Ya. Kalau kita ngomong tentang Septuaginta Ibrani ke Yunanese itu sangat berbeda sekali. Di dalam penulisan Injil Matius, itu banyak tercatat tentang kisah dia. Misalnya Matius 10 ayat 3, ya, itu juga menjelaskan tentang daftar nama ke-12 rasul, di mana Matius salah satunya. Dan tidak aneh kalau di dalam Matius 9 Pasal 9 ayat 9, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan memanggil dia supaya mengikutinya. Dalam pasal-pasal sejajar kisah ini yang ditulis oleh Markus dan Lukas, pemungut cukai itu disebut Lewi. Bahkan Markus menambahkan anak Alfeus. Ya. Jadi Matius yang dalam perkiraan adalah seorang pemungut pajak itu
Sangat kuat sekali. Kenapa kok sangat kuat? Terbukti di dalam pasal 18 ayat 23 sampai 24 dan pasal 25 ayat 14 sampai 15. Matius itu mencatat tentang hal yang di luar penulis yang bukan orang akuntansi tidak mungkin menuliskannya. Nanti bisa dicek sendiri ya, Matius 18, 23, 24 dan Matius 25, 14 sampai 15. Jadi kitab ini sangat teratur dan tepat sasaran dan bukan berdasarkan kronologis. Ya, tadi sekali lagi ya saya sudah mencatat ya ada 5 diskursus tadi ya, jadi bukan kronologis. Kelebihannya adalah Matius ini kemungkinan besar menuliskan kitab ini pada periode awal gereja mula-mula. Jadi sekitar tahun 50. Kalau sekitar tahun 50 dan 60, sekali lagi penanggalan ini penting karena kita bisa membaca dari sudut pandang sejarah. Kemungkinan Yesus mati di atas kayu salib 33 tahun, dari 0, 33, taruhlah 34 tahun, maka Injil Matius itu sudah ada tahun 50-60. Artinya, dalam penulisan sejarah ini menggambarkan orang-orang Kristen mula-mula pada waktu pasca Yesus mati, bangkit dan naik ke surga itu sudah cukup banyak. Karena sudah cukup banyak, bukan tidak mungkin Matius ini menambahkan beberapa informasi lainnya yang dia dapatkan dari beberapa rasul yang lain. Dan Matius itu bertujuan ingin membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Pengenalan tentang Matius saya pikir tidak perlu terlalu panjang, ya, karena saya yakin bagi kita yang sudah percaya pada Kristus, kita ini hanya sekedar hamba, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang siapa Yesus. Yang utamanya adalah bagaimana orang tersebut dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, membuat sebuah narasi tentang Kristus yang dalam perspektif dirinya, secara individual. Ya. Dan yang menarik, Matius pasal 9 ayat 9, ketika Tuhan Yesus melihat Matius duduk di rumah pemungut cukai dan memanggil dia, itu menjadi poin terbaik di dalam Injil Matius ini. Untuk menjelaskan bahwa orang yang berdosa di tangan Kristus sang penebus dosa itu dibuat untuk menjadi saksi bagi orang-orang berdosa lainnya. Jika demikian, malam hari ini kita perlu mengingat kira-kira kalau hari ini Tuhan ingin kita menuliskan sesuatu tentang Kristus, siapa dan bagaimana kita menggambarkannya? Siapa dan bagaimana kita menggambarkannya? Kalau Matius mencatat tentang orang-orang Yudaisme, orang Yahudi. Kalau Lukas mencatat untuk orang-orang Yunani. Kalau Markus mencatat untuk hamba yang menggambarkan untuk orang-orang Roma. Kalau Yohanes mencatat untuk universalitas gereja Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka hari ini, malam hari ini, kita perlu bertanya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang akan kita tuliskan tentang Yesus di dalam kehidupan kita hari ini? Apa? Bagaimana kita menggambarkan tentang Yesus? Ya. Dan sangat ironis kalau sepanjang kita mengikuti Yesus, bahkan kita menuliskan satu pasal tentang siapa Yesus pun kita tidak bisa. Karena setiap penulis Injil itu menuliskan bukan hanya sekedar informasi, tapi sesuatu yang melekat secara personal ketika Sang Yesus itu, Sang pribadi Mesias itu memanggil by name, dengan nama. Tadi di awal Pak Jaya sudah sempat ungkapkan dengan Pak Weli, ya, udah siap-siap masuk ke komisi yang lebih senior ya. Karena tua kan pasti ya, senior itu kan pilihan ya, dewasa itu kan pilihan ya. Ini kan bukan masalah tentang usia. Ya, dan saya amat yakin orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan semakin akan berpikir legacy apa yang akan saya tuliskan, yang akan saya tinggalkan. Kalau kita diminta untuk menuliskan satu kitab tentang siapa Yesus menurut perspektif kita, apa isinya dan kepada siapa kita akan tujukan? Apa yang anak-anak kita akan baca melalui kehidupan kita yang akan kita tuliskan di dalam perjalanan hidup ini? Ya, saya selalu ngomong sama anak-anak pemuda, kalau seandainya kita ada di Adiasa, lalu kita membayangkan kita adalah orang yang tidur di dalam peti mati itu, lalu kemudian pembawa acara
Itu pendetanya memanggil, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari A, B, dan C. Kira-kira A, B, dan C ini akan ngomong apa tentang kita? Apakah jawabannya hanya dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang aktif, dia adalah orang yang bukan salah. Tapi apakah orang lain akan menggambarkan Yesus yang kita tuliskan seperti kita membaca kitab Matius hari ini? Ketika dia sudah tidak ada lagi, kita membaca legasinya ketika Tuhan itu menuliskan kisah hidup bersama dengan Yesus. Sehingga di penghujung kehidupan kita juga berharap ada orang yang mengatakan, melalui Bapa ini aku bisa mengenal Yesus. Melalui Bapa ini saya melihat Yesus itu sebagai ini. Melalui kehidupan Bapa ini saya melihat Yesus sebagai seorang pribadi yang sangat mengasihi. Saya melihat Yesus sebagai pribadi yang sangat mengasihi. Saya melihat Yesus sebagai pribadi yang sangat memperhatikan. Betul nggak sih? Kalau kita hidup di dalam Yesus, maka sudah semestinya apa yang kita lakukan itu merepresentasikan tentang siapa Yesus yang kita pahami. Sehingga setiap perjalanan hidup yang kita tuliskan, itu akan dibaca oleh orang lain. Malam ini pertanyaannya apa dan kepada siapa? Kitab yang akan kita tuliskan untuk kita tinggalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita tanya jawab.